Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel pemula, channel coba-coba Kedaung Farm. Jadi di sini kita setelah sekian lama tidak membuat konten ya, karena emang akhir tahun dan awal tahun karyawan seperti saya rada disibukkan sama kerjaan. Kira-kira untuk konten sekarang ini kita mau kasih referensi softcase untuk Poco X3 NFC. Jadi di sini di Shopee semua ya kita belanjanya. Jadi beberapa ada yang dari luar negeri, ada yang dari lokal gitu. Untuk yang dari luar negeri itu memang pengiriman agak lama ya, kurang lebih hampir 7-8 hari ya baru sampai. Lokasi kita di Cilegon, Banten. Sampai paket dari luar negeri Shenzhen, Cina itu kurang lebih 7 hari, kira-kira begitu. Dan ini dia unit Poco X3 NFC. Ini RAM 6 dan RAM 8 yang dulu pernah kita unboxing ya. Kita dapat warna blue dua-duanya, kira-kira begitu. Jadi kita bahas satu per satu untuk unitnya ya, untuk softcase nya maksud saya. Jadi ini ada softcase, dia kurang lebih kita beli di Shopee itu harganya 35.000 ya. Ini kita nggak dari luar negeri, ini lokasi di Jakarta kalau nggak salah, menggunakan kurir Shopee Express 1 hari sampai. Dan ini softcase, kenapa saya dulu beli softcase ini, karena softcase yang seperti ini itu adanya dari luar negeri. Jadi ya untuk sementara ketimbang pakai softcase bawaan Poconya bening begini dan apa ya, kok estetikanya kurang, jadi kita beli softcase ini. Ternyata softcase ini tuh melindungi kaca kamera belakang ya, sangat-sangat terlindungi, tapi efeknya nonjol banget. Kurang lebih kayaknya ada ya bangsa 3 mili ya, jadi safety banget sih gitu untuk kaca kamera. Cuman kalau benturan dari sisi bezel ini menurut saya kurang ya safety-nya, karena terlalu tipis, dia nggak ada anti crack bumpernya gitu. Kurang lebihnya begini ya, jadi agak transparan belakangnya, bisa tembus. Sebenarnya sih saya suka sama softcase ini, cuman terlalu tipis, jadi menurut saya kurang safety untuk keamanan di ketika ada benturannya gitu. Dan harga juga terbilang lumayan murah gitu. Kira-kira begitu ya untuk softcase yang ini. Nih kalau dari sisi dalamnya dia tertutup begini ya, jadi sangat safety banget untuk kaca kamera belakang gitu. Nah ini kita dapat dari luar negeri ya, Cina, di Shenzhen. Jadi ini sampai hampir 7-8 hari baru sampai di Cilegon, Banten. Dia berbeda ya sama yang tadi kita bahas, jadi nggak ada perlindungan untuk kamera belakang. Tapi ini bisa dilihat ya di kamera, ada bumper seperti ini dan tebel. Jadi menurut saya untuk keseharian eye catching juga. Terus ya ketika ada benturan entah jatuh atau apa, insya Allah aman bezel kita, kira-kira begitu. Di sini saya nggak pakai TG ya, bawaannya aja yang dari plastik, kira-kira begitu. Dan dia ada standingnya. Nah kira-kira seperti ini ya standingnya, bisa dilihat ya. Jadi kalau kalian suka nonton konten video lama-lama, ini bisa buat referensi gitu. Standing berdiri juga bisa, kurang lebih seperti ini ya gitu.
Ini harga kurang lebih 40 sampai 60 ribu gitu. Sebetulnya pinter-pinternya aja di Shopee cari harga yang paling murmer gitu. Lanjut, ini juga dari Cina, kita pesen sekaligus 3 ya waktu itu, karena di satu lapak biar satu ongkir. Ini menurut saya lumayan enak, cuman terlalu lebar. Ini bumpernya terlalu menonjol ya. Jadi kalau saya main game pakai joystick ini itu nggak muat, nggak bisa dipakai malah. Nah, terlalu ini maksa. Yang saya takutin, nah tuh dilepas juga dia terlalu menjepit ya. Jadi kurang nyaman menurut saya. Jadi kadang kalau saya lagi pakai case ini ya saya lepas case-nya, baru saya pakai joysticknya gitu. Ini kurang lebih sama ya, dia ada ring ya, ada ringnya. Jadi selain dia buat stand juga bisa buat ring ya. Nah, kira-kira begitu. Dia tembus sininya ya, dan tidak ada pelindung kamera belakang. Cuman ini ada tambahan bumper anti crack ya, biasa orang panggil. Jadi ketika terjatuh, ketika benturannya bezel dulu, insya Allah aman. Jadi case seperti ini itu tidak melindungi layar ya, gitu. Hanya dia melindungi bezel dan lain-lain. Dan saran saya kalau naruh HP di meja, ya begini ya, gitu. Jadi ketika ada sesuatu jatuh dari atas, nggak langsung ke layar, kira-kira begitu. Gitu. Ini sama sih harganya 40 sampai 60 ribu ya di Shopee. Nah, kita ke case yang keempat. Ini tuh case sebetulnya banyak banget ya untuk jenis HP. Udah nggak asing kayaknya lah, sering saya pakai juga. Dia tuh bergerigi. Jadi dipegang tuh ngegrip gitu, nggak licin. Gitu. Ini harganya 30 sampai 40 ribu waktu itu. Dia juga ada standnya. Dia standnya berbeda ya. Standnya tuh begini, nggak ring kayak yang tadi dua itu. Jadi dia nggak bisa berdiri, hanya landscape ya. Dia kalau vertikal susah. Dan kelemahan softcase ini tuh fingerprint kita terhalang ya tuh. Jadi nggak bisa pakai fingerprint. Nah, ini kelihatan nggak? Tuh, nggak bisa pakai fingerprint karena dia terlalu nyepit ya ininya ya. Agak sulit gitu. Makanya kalau pakai casing ini saya rekomen ya pakai verifikasi muka atau pola begitu. Cuman ini softcase ya, emang enak banget gitu. Dia ngegrip, dipegang tuh kayaknya kokoh gitu, dan dia bumpernya tebel ya, aman dari benturan, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, ini softcase bawaan Poco X3-nya yang diklaim katanya anti jamur, tapi 1 bulan saya pakai ini udah mulai kusem gitu. Kayaknya estetikanya kurang ya kalau kita pakai ini, jadi kurang gimana gitu. Nah, kira-kira begini. Kayaknya safety sih, dia untuk bezelnya tebal kok, benturan juga kayaknya aman, kira-kira begitu. Untuk layar kaca kamera belakang juga dia lebih tinggi dari kameranya, jadi menurut saya safety sih. Cuman untuk estetikanya ya kurang gitu buat saya. Kan kadang saya kalau bosan pakai softcase yang satu, pakai softcase yang lainnya, kira-kira begitu. Dan ini ya perbandingannya ya, kalau kita pakai 2 unit, nah seperti ini, kurang kalau pakai softcase bawaan kan kurang keren gitu, kurang ciamik, kira-kira begitu.
kalau ini standnya seperti ini. Nah ini standnya agak keras. Nah jadi kalau kita youtuber lama-lama enak gitu. Kalau yang ini nggak bisa berdiri, ini bisa ya di bawahin. Nah kira-kira begitu. Jadi untuk kawan-kawan yang mau nyari softcase, kira-kira untuk Poco X3 NFC yang udah kita punya itu ya yang ini gitu. Udah kita jelasin ya dia kekurangan kelebihannya. Jadi kalau untuk yang ini kamera kita terlindungi. Nah, cuman ini kalau di kantong ya kadang nyangkut nih, kan terlalu tebel. Kira-kira begitu. Cuman ini kalau untuk pakai stick dia enak banget, nge-grip banget, pas gitu. Kira-kira begitu. Perbandingannya seperti ini. Kalau saya pribadi lebih suka yang ini ya, karena lebih enteng, simple, terus rata. Ini kita dapat udah set begini ya. Ini nggak ngerti deh ini apa dari kurirnya atau gimana gitu, tapi ya wajar lah, perjalanan jauh dari Cina ya. Kira-kira videonya begini ya untuk referensi casing untuk Poco X3 NFC buat teman-teman siapa tahu lagi nyari dan butuh rekomendasi. Kira-kira begitu. Sebetulnya masih ada sih beberapa softcase di Shopee gitu, cuman buat saya pribadi softcase itu selain estetika juga ya dari segi keamanan. Kira-kira begitu. Dan kalau teman-teman mau bertanya atau apa perihal softcase ini bisa tulis di kolom komentar ya. Insya Allah segera saya jawab. Kira-kira begitu. Sekian dulu ya guys. Jadi untuk kawan-kawan yang menanyakan kenapa Min gak pernah bikin video lagi, karena memang admin kerja dan untuk bikin konten ya kadang admin istirahat, tidur, kira-kira begitu. Untuk masukan dan kritik saran tulis di kolom komentar ya, biar admin bikin kontennya lebih bagus lagi. Kira-kira begitu ya guys. Hatur nuhun. Assalamualaikum.